Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 22 Februari 2024 dengan judul Obat Pikiran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya tidak minum kopi, bahkan tidak tahu cara membuatnya. Tetapi pada suatu malam, saya memiliki kebutuhan khusus. Saya bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan penting, dan hampir saja kewalahan oleh rasa kantuk. Teringat bahwa sekretaris saya menyimpan sebotol kopi instan di mejanya. Saya menambahkan beberapa sendok bubuknya ke dalam secangkir air dingin, meneguknya dan menunggu. Dalam waktu 10 menit saya merasa berenergi. Ya, kafein menggerakkan gula darah. Lalu kesadaran saya meningkat. Ya, itu juga merangsang sistem saraf. Saya bergegas ke kamar mandi, memastikan bahwa kafein bersifat diuretik. Peningkatan ini berlangsung selama 3 jam yang saya perlukan untuk menyelesaikan proyek. Keesokan paginya saya mengaku kepada sekretaris saya. Dia mendengarkan dan mulai tersenyum. Saya senang kopi, saya bisa membantu, katanya. Tetapi apakah kamu tidak menyadarinya? Kopi itu sudah tanpa kafein. Saya menyadari bahwa saya telah menjadi korban dari apa yang disebut efek placebo. Karena saya sepenuhnya mengharapkan itu bekerja, ternyata itu berhasil. Efek placebo biasanya digunakan untuk menguji obat baru. Satu kelompok yang diuji diberikan sesuatu yang asli, sedangkan kelompok lainnya menerima sesuatu yang mirip, tetapi tanpa kandungan apapun dari asli. Yang mengherankan, kelompok di bawah pengaruh placebo seringkali melaporkan hasil yang baik, dan terkadang bahkan lebih baik daripada mereka yang menerima obat yang asli. Singkatnya, pemikiran dan emosi secara langsung memengaruhi pikiran, yang mana sebagai hasilnya sangat memengaruhi tubuh. Terdapat laporan tentang orang-orang yang yakin bahwa mereka akan mati pada hari tertentu, dan itulah yang terjadi, bahwa mereka benar-benar mati tanpa ada penyebab langsung yang dapat ditemukan. Pengaruh kuat pikiran kita terhadap tubuh kita berhubungan langsung kepada sistem kekebalan tubuh kita. Setiap hari kita menjumpai ratusan kuman yang bisa membuat kita sakit atau bahkan membunuh kita. Ketika sistem kekebalan tubuh kita sehat, hal-hal buruk yang menyerang kita dilawan dan kesehatan kita tetap terjaga. Pola makan yang sehat, kebugaran fisik,
dan keadaan emosi yang positif dapat membantu merangsang dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di sisi yang lain, penyakit emosi negatif, obat-obatan, dan stres berlebihan dapat melemahkannya. AIDS terjadi ketika seluruh sistem kekebalan tubuh telah hancur. Raja Salomo sudah lama menasihatkan kita tentang obat pikiran. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Tuhan, bantu saya untuk berhati-hati dengan apa yang saya masukkan ke dalam pikiran saya hari ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.